Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pelajaran bab 5 untuk pertemuan yang ketiga, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran masih sama dengan yang kemarin. Dan kita sebenarnya masih melanjutkan pertemuan yang kemarin yaitu tentang rangkaian hambatan. Kemarin sudah dijelaskan rangkaian hambatan, seri, dan paralel. Sekarang kita lanjut pada rangkaian hambatan campuran. Jadi kalau ada susunan hambatan seperti gambar ini, nah ini ada paralel dan ini juga ada seri. Ini namanya campuran, ya. Jadi kalau campuran seperti ini tentunya tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan persamaan atau rumus hambatan seri atau paralel saja. Tetapi kedua-duanya harus digunakan. Hanya mana yang harus digunakan terlebih dahulu itu kita harus mengetahuinya. Termasuk juga yang kedua, ini adalah susunan seri, tetapi ini diparalel dengan yang R3. Ini juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan satu persamaan, hambatan seri maupun paralel saja, tetapi harus kedua-duanya. Untuk gambar yang pertama, cara penyelesaiannya adalah, karena ini adalah hambatan ini, kita cari yang paling bisa dihitung terlebih dahulu. Jadi kalau R1 dengan R2 atau R1 dengan R3 ini tidak mungkin. Yang paling mungkin dihitung adalah R2 dan R3 karena ini adalah susunan paralel murni. Ya. Jadi kalau kamu ngitung R1 dengan R2 nanti R3-nya ikutnya siapa? Nanti kan malah bingung. Jadi kita harus ngitungnya R2 dan R3 nanti dihitung menjadi RP. Ya. Jadi kalau ini sudah dihitung akan ketemu RP, maka RP ini akan menggantikan yang dua tadi sehingga penyelesaian akhirnya adalah R1 dan RP ini disusun secara paralel. Jadi pertama kalian harus ngitung dulu R2 dan R3 yang disusun secara paralel sehingga ketemu RP. Kalau RP sudah ketemu, maka R totalnya adalah R1 ditambah RP. Untuk gambar yang kedua, ini R1 dan R2 ini adalah susunan seri, maka ini harus dihitung dulu. Ya, tidak bisa kita menghitung R1 dan R3 paralel, karena nanti R2-nya nanti akan tidak bisa dihitung dengan yang lain. Jadi kita hitung dulu R1 dan R3, ini yang paling berdekatan yang bisa langsung dihitung menjadi RS. Nah, kalau RS sudah ketemu, maka RS akan diparalel dengan R3. Jadi penyelesaiannya adalah tadi R1 dan R2 karena seri tinggal dijumlah. Kemudian kalau sudah ketemu RS, RS ini nanti akan dihitung secara paralel dengan R3 dengan rumus paralel. Sehingga harus diseper terlebih dahulu. Sehingga seper R total sama dengan seper RS ditambah seper R3. Ya. Nah, supaya mudah saya berikan contoh soalnya. Hitunglah besarnya hambatan pengganti gambar di samping ini. Jadi ini kamu lihat, ini ada R1-nya adalah 5 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm. Di sini yang bisa dihitung itu adalah R2 dan R3 secara paralel. Ya, R1 dan R2 seri tidak bisa. R1, R3 juga tidak bisa. Jadi kita harus menghitung paralel dulu antara R2 dan R3 ini. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke rumus hambatan paralel, maka seper RP sama dengan seper R2 tambah seper R3, sehingga seper RP sama dengan R2-nya adalah 3, kita tulis 3, R3-nya adalah 6, kita tulis 6. Karena ini adalah bilangan pecahan, untuk penjumlahan maka penyebut ini harus disamakan. Kita harus mencari bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh 3 dan 6. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 3 dan 6 itu tentunya adalah 6. Karena 6 bisa dibagi 3 dan 6 bisa dibagi 6 itu sendiri. Karena 6 dibagi 3 itu sama dengan 2, berarti 3 ini supaya menjadi 6 dikalikan 2. Karena 3 dikalikan 2, maka 1 dikalikan 2. Sehingga menjadi 2/6. Sementara yang 6 ini karena tetap, maka cukup
ditulis atau dikalikan 1, atas dikalikan 1. Maka ini yang atas tetap. Sehingga 1/RP sama dengan 2/6 ditambah 1/6. Kalau penyebut sudah sama, maka pembilangnya bisa dijumlah sehingga menjadi 3/6. Jadi penyebut jangan dijumlah. Kemudian ini adalah 1/RP, sementara yang ditanyakan adalah RP, maka RP dibagi 1, ini dibalik ya, RP-nya di atas, maka ini juga sama harus dibalik, 6-nya di atas, 3-nya di bawah. Sehingga RP/1 sama dengan 6/3, maka RP sama dengan 6/3 sama dengan 2 ohm. Jadi di sini RP-nya adalah ketemu 2 ohm. Nah, 2 ohm ini nanti akan digabungkan atau diseri dengan R1. Ya, jadi RT sama dengan R1 ditambah RP. R1-nya adalah 5, RP-nya adalah 2, maka R totalnya sama dengan 7 ohm. Nah, begitu cara menyelesaikan hambatan yang campuran. Yang pertama, bagaimana untuk yang kedua? Jadi misalnya yang kedua susunan seperti ini, R1 1 ohm, R2 3 ohm, R3 6 ohm. Di sini R1, R3 ini tidak bisa dihitung, juga R2 dan R3. Yang bisa adalah R1 dan R2, ini adalah susunan seri. Maka kita cari dulu nanti serinya. Jadi RS sama dengan R1 tambah R2. Ini seri ya, tinggal ditambah saja kalau seri. Sehingga RS sama dengan 1 ditambah 3, sama dengan 4 ohm. Nah, kalau RS atau R serinya sudah ketemu, kita paralel dengan R3. Karena ini paralel, maka pakai 1/RP. Jadi 1/RP sama dengan 1/RS ditambah 1/R3. Maka 1/RP sama dengan 1/4, RS-nya 4, dan R3-nya 6, berarti 1/6. Karena pecahan, maka kita cari bilangan terkecil yang bisa habis dibagi 4 maupun 6. Yang jelas kalau 4 tidak mungkin dibagi 6, sedangkan 6 sendiri juga tidak bisa habis dibagi 4, karena masih ada sisa. Maka cara yang paling mudah, kita mulai dari bilangan yang terbesar dikalikan 2 terlebih dahulu. Jadi 6 dikalikan 2 ini adalah 16. 6 kalikan 2 sama dengan 12. Nah, jadi 12 bagi 6 bisa. Sekarang 12 dibagi 4. Nah, kalau bisa maka kita pakai 12. Ya, tapi kalau tidak bisa maka 6-nya nanti dikalikan lagi dengan 3, dikalikan 4, dan seterusnya sampai bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Nah, untuk soal ini karena 6 kali 2 sama dengan 12, sementara 12 ini juga bisa dibagi 4, maka kita pakai angka 12 untuk penyebutnya. Kemudian 4 ini supaya menjadi 12 ini harus dikalikan 3. Maka pembilangnya satunya kita kalikan 3 menjadi 3/12. Demikian juga dengan 6, supaya menjadi 12 harus dikalikan 2, maka 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau penyebut sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. Maka 1/RP sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. 12-nya penyebut tidak usah dijumlah. Kemudian untuk mencari RP, maka ini dibalik menjadi RP bagi 1. Dan ini menjadi 12 dibagi 5. Nah, seperti ini. Sehingga kalau RP bagi 1 tetap RP, 12 bagi 5 sama dengan, kalau 10 itu 2, berarti 2, masih sisa 2, berarti 20 bagi 5, 4. Sama dengan 2,4 ohm. Nah, demikian cara untuk mengerjakan soal hambatan yang campuran. Silahkan kamu ulang-ulangi lagi sampai kalian paham video ini. Ya, jadi untuk kalau yang belum paham silahkan diulang-ulang. Berikutnya kita lanjutkan ke soal. Hitunglah besarnya hambatan pengganti.
Ini soal-soal ini silahkan nanti kamu tulis di buku, kamu kerjakan sendiri sebagai latihan soal ya. Ini soal yang pertama, kemudian yang kedua. Kalau tadi paralel murni, ini adalah seri murni. Tentu ini mudah sekali mengerjakannya. Anak-anak SD pun harusnya bisa mengerjakan kalau yang seri ini. Berikutnya ini yang campuran. Nah, silahkan kamu kerjakan caranya seperti contoh soal yang kedua tadi. Nah, kalau ini juga sama dengan contoh soal yang pertama, hanya saja paralelnya tidak di belakang, tetapi paralelnya yang di depan. Nah, baiklah untuk susunan hambatan dicukupkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita lanjut pada pengukuran listrik. Jadi pada listrik dinamis kita memerlukan beberapa pengukuran. Pengukuran yang pertama adalah pengukuran beda potensial atau tegangan listrik. Alat untuk mengukur beda potensial itu namanya voltmeter. Pemasangan voltmeter ini adalah secara paralel. Nah, ini saya tunjukkan gambarnya. Jadi misalnya ini adalah sebuah rangkaian, sebuah baterai, sebuah lampu yang sudah terhubung menjadi rangkaian tertutup sehingga lampunya menyala. Kalau digambarkan dengan skema seperti ini. Ini adalah lampu, ini baterainya. Jangan lupa yang panjang ini adalah kutub positif, yang pendek kutub negatif. Sehingga arus listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Kemudian pemasangan voltmeter. Voltmeter ini bentuknya seperti ini. Nah, pemasangannya adalah secara paralel. Ya, jadi dipasangkan di antara ujung-ujung sumber tegangan. Kalau dalam simbol ini seperti ini, ya. Jadi nanti mau dipasang di sini boleh, atau dipasang seperti ini juga bisa, ya. Jadi kalau simbolnya seperti ini, jadi ini sama saja. Atau di antara ujung-ujung lampu seperti ini, berarti ini hampir sama dengan mengukur beda potensial pada ujung-ujung lampu. Ya, jadi kalau lampunya ada banyak berarti kita hanya mengukur beda potensial pada lampu ini saja. Jadi kalau dalam skema ini seperti ini ya. Jadi untuk pemasangan voltmeter seperti ini. Kemudian pengukuran beda potensial itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama disebut gaya gerak listrik atau GGL atau diberi simbol E. Jadi kalau di dalam skema atau diagram itu tertulis E, itu artinya GGL. GGL sendiri adalah beda potensial ujung sumber tegangan saat tidak mengalirkan arus listrik. Jadi misalnya kalian punya sebuah baterai, kemudian langsung diukur menggunakan voltmeter. Maka yang terbaca di sini ini namanya GGL. Nah, besarnya GGL ini itu umumnya adalah sama dengan besarnya beda potensial yang tertulis di badan alat. Misalnya baterai 1,5 volt. Dengan catatan kalau masih penuh itu harus sama, ya. Umumnya sama. Kalau aki misalnya 12 volt, maka kalau diukur tanpa mengalirkan arus listrik, ini nanti yang terbaca namanya GGL. Kemudian yang kedua adalah tegangan jepit. Jadi tegangan jepit adalah beda potensial ujung-ujung sumber tegangan saat tidak mengalirkan arus listrik. Jadi misalnya baterai ini sedang menyalakan lampu. Karena menyalakan lampu, maka ada arus listrik. Ketika ada arus listrik pada rangkaian ini atau pada sumber tegangan ini, kemudian kita ukur beda potensial pada ujung-ujungnya. Maka hasil pengukuran ini bukan lagi GGL, ya, bukan lagi GGL, tetapi namanya tegangan jepit. Dan besarnya tegangan jepit di sini ini
walaupun baterainya masih baru atau penuh, maka tidak akan sama dengan besarnya GGL. Ya, karena tegangan jepit selalu lebih kecil dari GGL. Jadi kalau kalian mengukur beda potensial baterai yang baru saja beli, kemudian diukur kok kurang dari 1,5 volt, kalau baterai itu sedang mengalirkan arus listrik itu berarti normal, ya. Jadi tidak usah protes pada yang jual, kecuali kalau pengukurannya adalah pengukuran GGL. Jadi baterainya tidak menyalakan atau tidak mengalirkan arus diukur. Itu nanti ketemunya adalah GGL-nya yang harusnya sama dengan yang tertera pada sumber tegangan tersebut. Jadi jelas ya bedanya antara tegangan jepit dan GGL. GGL itu adalah tegangan pada saat tidak mengalirkan arus listrik, umumnya sama dengan yang tertulis di sumber tegangan jika masih penuh. Sedangkan tegangan jepit itu adalah beda potensial saat mengalirkan arus listrik. Kita lanjut dengan alat yang kedua yang namanya ampere meter, yaitu alat untuk mengukur kuat arus listrik di mana pemasangannya adalah secara seri. Jadi ini misalnya sama seperti tadi, sebuah baterai menyalakan lampu, kemudian terjadi arus, skemanya seperti ini, kemudian kita ukur arus yang mengalir, maka pengukurannya nanti harus menggunakan ampere meter yang dipasang secara seri. Pemasangan secara seri itu adalah dengan memutus kabel penghubung atau penghantar ini, kemudian penghantar itu dimasukkan ke ampere meter ujung-ujungnya, ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini yang negatif masuk ke yang hitam, kemudian yang merah nanti akan nyambung sampai ke kutub positif. Jadi kalau simbol seperti ini. Tidak harus di sini pemasangannya, bisa di tempat yang lain, misalnya di sini. Ya, atau di sini juga boleh. Yang harus diingat adalah untuk pengukuran ini yang dari kutub positif ini nanti harus masuk ke, biasanya diberi tanda merah, yaitu untuk yang positif, kemudian yang negatif itu masuknya ke yang hitam, yang bertanda negatif. Ya. Nah, begitu cara pemasangan ampere meter. Kita lanjutkan dengan hukum Ohm. Misalnya ada sebuah baterai menyalakan lampu. Kemudian diukur dengan menggunakan voltmeter untuk mengetahui beda potensialnya. Tentunya beda potensial kalau baterai ini masih baru, katakanlah ini tidak memiliki hambatan dalam dan GGL sama dengan tegangan jepit. Jadi ini sebenarnya mengukur tegangan jepit. Mestinya tidak 1,5, tetapi ini untuk mempermudah saja contoh perhitungannya. Misalnya beda potensialnya adalah 1,5 volt. Kemudian diukur arusnya terukur 0,5 ampere. Jadi ini contoh bukan keadaan yang sebenarnya. Kalau beda potensial atau V dibagi I, maka 1,5 bagi 0,5 ini akan ketemu angka 3. Selanjutnya kalau baterai ini saya tambah, maka tentunya beda potensialnya ini menjadi 2 kalinya atau menjadi 3 volt. Maka arusnya akan meningkat juga menjadi 1. Kemudian 3 kali bagi 1 akan ketemu 3. Saya tambah 1 lagi baterainya, maka 1,5 dikalikan 3, maka menjadi 4,5. Arusnya juga ikut naik menjadi 1,5, dan kalau dibagi V bagi I adalah 3. Tambah lagi 1, maka nanti akan ketemu V-nya 6, I-nya 2, dan 6 bagi 2 ini akan menjadi 3. Nah, di sini baterai ditambahi atau beda potensial ditambah, maka kuat arus juga akan bertambah. Nah, sementara untuk V dibagi I ini akan selalu ketemu bilangan yang sama. Nah, inilah yang dahulu kala ditemukan oleh
seorang ahli yang namanya Ohm, ya. Jadi kesimpulannya adalah hasil bagi V dan I selalu menghasilkan bilangan yang tetap. Nah, bilangan tetap itulah yang disebut dengan hambatan listrik atau R. Nah, hubungan VIR ini dirumuskan oleh George Simon Ohm sehingga dikenal dengan nama hukum Ohm yang bunyinya kuat arus dalam suatu rangkaian berbanding lurus dengan tegangan. Jadi kuat arus dan tegangan itu berbanding lurus, artinya jika kuat arus naik maka tegangan atau beda potensial juga naik. Tetapi berbanding terbalik dengan hambatan rangkaian. Kalau dituliskan persamaannya seperti ini. Jadi I dan V ini sama-sama penyebut, maka disebut berbanding lurus. Sedangkan I dan R ini I-nya pembilang, R-nya penyebut. Maka ini namanya berbanding terbalik. Jadi kalau V ini membesar, dalam angkanya membesar, maka I pasti membesar. V mengecil, I-nya juga semakin kecil. Tetapi kalau itu namanya yang berbanding lurus. Kalau R ini berbanding terbalik. Kalau pembaginya ini makin besar, maka I-nya makin kecil. Kalau pembaginya makin kecil, maka I-nya makin besar. Contoh soal, sebuah lampu dengan hambatan 20 ohm diberi tegangan 10 volt. Berapa arus yang mengalir? Maka kita identifikasi dulu besaran-besaran yang ada dalam soal ini. Yang pertama adalah 20 ohm. Nah, 20 ohm ini adalah hambatan, ya. Satuannya ohm, berarti ini R. Kemudian 10 volt, ini tegangan, jelas. Satuannya volt, maka ini adalah V. Maka untuk menjawab persamaannya I sama dengan V bagi R, pakai menggunakan rumus dari hukum Ohm. Jadi kita masukkan saja angka-angka yang sudah diketahui, V-nya sama dengan 10, R-nya sama dengan 20. 10 bagi 20 sama dengan 0,5 ampere. Mudah ya? Oke. Lanjut, ada sebuah gambar, hitunglah besarnya V. Dari gambar ini kita bisa membaca, ini R-nya sudah ada, I-nya ada, yang belum adalah V-nya. Kita lihat R-nya adalah 0,3 kilo ohm. Ya, jadi ada kilonya. Jadi 0,3 kalau dijadikan kilo itu berarti dikalikan 1000. Jadi 0,3 kali 1000 sama dengan 300 ohm. Untuk I tidak masalah karena satuannya ampere, 0,25. Maka kalau kita masukkan ke rumus hukum Ohm, maka yang diganti adalah I dan R. V-nya tidak usah diganti karena belum diketahui. Sehingga 0,25 sama dengan V bagi 300. Maka berapakah V? Maka 300 harus kita pindah menjadi 1 dengan 0,25. Kalau pindah ruas, pembagian berubah menjadi perkalian, sehingga V sama dengan 0,25 kali 300 dan hasilnya adalah 75 volt. Bisa dipahami ya? Nah, supaya bisa dipahami silahkan kamu hentikan videonya. Selanjutnya perhatikan gambar, hitunglah besarnya R. Jadi ini hampir sama dengan contoh yang kedua, tetapi yang ditanyakan sekarang adalah R-nya. V-nya sudah tahu 20 volt, I-nya 0,5. Maka rumusnya I sama dengan V bagi R. I-nya sama dengan 0,5, V-nya 20, R-nya belum tahu. Maka untuk mencari R, maka R dan 0,5 ini tukar nasib. R-nya pindah ke sini, 0,5-nya pindah ke sini. Ya, menjadi 20 bagi 0,5. 20 bagi 0,5 sama dengan, jangan 10 ya. Jadi 20 bagi 0,5 sama dengan 40 ohm. Nah, itulah contoh-contohnya. Sekarang untuk soal-soalnya silahkan kamu lihat, kamu kerjakan di rumah. Pakai kertas, siapkan kertas oret-oretnya. Gambar dulu, hentikan videonya. Ya. Yang pertama mencari I, ini yang kedua mencari R, ini yang ketiga mencari V. Nah, ini hambatannya adalah hambatan campuran, maka hambatan paralel. Maka sebelum mencari I, kalian harus menghitung dulu hambatan paralelnya.
Sehingga hambatan ketemu, V-nya ketemu, kalian bisa menemukan I-nya. Ini juga sama, ini hambatannya adalah seri. Ini dihitung dulu, jadi R diketahui, V-nya diketahui, maka I-nya akan diketahui juga. Berikutnya ini adalah rangkaian GGL. Jadi GGL atau sumber tegangan itu bisa dirangkai. Jadi rangkaian GGL itu bisa seri. Nah, ini seperti kalau mengisi baterai pada senter, ya. Jadi disusun secara seri. Untuk menghitung besarnya I, ini rumusnya seperti ini. N dikalikan E. N ini adalah jumlah GGL. Jadi kalau soal ini berarti ada 4, ya. N kali E dibagi R besar, R besarnya ini ditambah N kecil dikalikan R kecil. Nah, R kecil sendiri adalah hambatan dalam GGL. Jadi setiap baterai ini ternyata juga memiliki hambatan dalam. Nah, ini juga harus diperhitungkan untuk mendapatkan nilai I yang sebenarnya. Kemudian kalau susunan paralel, seperti ini susunannya. Untuk menghitung besarnya kuat arus atau I, maka I sama dengan E bagi R besar tambah R kecil bagi N. Kenapa E-nya kok tidak dikalikan? Karena pada susunan GGL yang paralel, maka besarnya beda potensial adalah sama dengan 1. Dengan syarat ini besarnya sama, ya, GGL-nya sama, maka ini sama dengan 1 GGL. Tidak usah dikalikan. Sementara kalau seri ini nanti kalau bertambah banyak GGL-nya maka akan ditambahkan terus, ya. Nah, khusus untuk ini sebagai pengetahuan saja. Nanti insya Allah kalau kita bisa pelajaran tatap muka bisa dibahas lebih lanjut. Demikian untuk pelajaran bab 5 pertemuan yang ketiga. Kita akhiri. Masih ada 1 kali pertemuan lagi untuk pertemuan yang keempat dari bab 5 ini. Jangan lupa absen dengan menulis nama, nomor, dan kelas, buat ringkasan di buku catatan, dan kerjakan tugas-tugasnya yang saya bagikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.